Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu dengan saya Pak Zamroni. Saya ngajar SKI di kelas 9 MTSN Semarang ya. Bagi yang belum tahu, yang menyimak video ini selain dari murid saya. Eh, di video ini saya buat sangat sederhana karena hanya saya copy paste saja karena kebutuhan mendesak gitu. Saya akan mencoba membahas kisi-kisi soal SKI asesmen madrasah yang baru saja saya dapat dari Waka kurikulum seperti itu ya. Langsung saja kita masuk ke kisi-kisi soalnya seperti itu. Kita buka bersama ya. Ya, jadi dalam kisi-kisi ini sudah jelas ya nanti berapa soalnya gitu. Menurut kisi-kisi nanti soalnya ada 35. Coba kamu lihat di samping kanan saya ini ya. Itu ada soal 35 terdiri dari 20 itu soal ABC, pilihan ganda biasa, terus 20 yang 10 itu berarti nomor 21 sampai 30 nanti PGK, pilihan ganda kompleks itu. Terus yang 5 itu uraian nanti. Jadi totalnya 35. Nah, langsung saja kita bahas di nomor kisi-kisi nomor 1. Nanti disajikan sebuah deskripsi tentang Wali Songo gitu. Terus kamu disuruh apa? Disuruh mendefinisikan pengertian Wali Songo menurut etimologi. Etimologi itu adalah bahasa. Jadi Wali Songo secara bahasa itu artinya apa gitu. Wali apa artinya? Songo apa artinya? Kemudian ketemu jawabannya ya udah betul itu nomor 1 kayak gitu paling ya. Paling ya gitu. Terus yang kedua, ini taksonominya C4 berarti ini rada sulit. Coba kita lihat dulu. Indikator soalnya disajikan sebuah narasi tentang Wali Songo. Siswa mampu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan Wali Songo. Berarti ini lebih sulit memang karena ini masih umum sekali ya. Oh, ini nomor 31 karena poinnya bentuk soalnya uraian. Jadi nanti mungkin ini berkaitan dengan lahirnya Wali Songo kapan, tahun berapa gitu. Terus anaknya siapa gitu mungkin. Karena ini menganalisis hal masih umum ya. Atau bisa juga nanti berkaitan dengan cara dakwahnya. Misalnya Sunan Gresik itu dengan cara perdagangan, terus Sunan Ampel dengan cara apa? Dengan cara larangan moh limo seperti itu ya. Nah, itu paling seputar seputar itu dan saya yakin kalian juga sudah bisa. Lanjut ya. Sekarang nomor indikatornya nomor 3, tapi di sini masuknya nanti soal nomor 2 PG ya. Coba lihat yang di atas ini. Indikatornya nomor 3 tapi soal PG-nya nomor 2. Nanti soalnya begini, disajikan sebuah pernyataan, siswa mau menganalisis peran Sunan Gresik dalam mendidik kader-kader pemimpin yang handal. Maksudnya ini apa? Maksudnya mungkin menurut saya ya. Menurut saya ini mungkin caranya yang diterapkan untuk membuat kader-kader handal itu yang sering dipakai itu apa gitu. Misalnya saja kalau di zaman itu yang dikembangkan dengan cara perdagangan, itu kan yang dilakukan Sunan Gresik, jadi lebih ke arah apa bisnis gitu. Jadi ini menurut saya pribadi ya, nanti soalnya seperti apa saya juga kurang begitu memahami atau mungkin ini berkaitan dengan apa akidah juga mungkin bisa juga ya. Terus langsung saja nomor tiga ini disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis pesan dari Sunan Ampel dalam berdakwah. Nah, kalau ini sangat jelas sekali, Sunan Ampel itu dalam berdakwah itu dengan cara apa? Nah, paling gitu toh. Nah, ini sudah bisa kalian ini. Jadi cara yang ditempuh Sunan Ampel itu jelas yang dipraktekkan kemarin yang kita pelajari jelas pesannya itu adalah larangan moh limo, moh madat, moh minum, moh madon dan macam-macamnya itu kemungkinan besar itu soalnya yang keluar mungkin ya, mungkin tapi kemungkinan besar mungkin itu. Kemudian nomor 4 nanti disajikan pernyataan siswa mampu menganalisis peran Sunan Ampel dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, ini maksudnya apa? Sunan Ampel itu dalam berdakwah dia memakai
pola yang seperti apa gitu. Nah, nek caranya tadi kan sudah saya sebutkan dengan larangan moh limo. Nah, moh limo itu sebenarnya ranahnya kemana? Oh, ternyata ranahnya dari moh limo itu kan larangan. Berarti dia kan sebuah akidah yang ada di hati dan kemudian dipraktekkan dengan beberapa ibadah-ibadah gitu ya. Jadi kalau saya simpulkan larangannya itu apa, moh limo itu dari akidah itu yang dia yakini, karena kan arti iman itu adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dikeluarkan apa dipraktekkan dengan perbuatan gitu ya. Dan kalau takwa itu kan menghindari yang dilarang, melaksanakan yang disuruh gitu toh. Berarti kalau moh limo itu bagian dari akidah. Dan ibadah ya berarti ya ajarannya selain moh limo, pesannya moh limo berarti beliau juga mengajarkan ibadah-ibadah yang dalam hal ini sangat bergantung dari masyarakat itu sendiri, seperti itu. Kemudian lanjut nomor 6 ya. Nomor 6 ini berarti poinnya nanti nomor 5. Disajikan pernyataan siswa mampu menganalisis peran Sunan Ampel dalam pendirian kerajaan Islam di Demak. Jadi Sunan Ampel itu ceritanya kalau saya flashback kembali Sunan Ampel, nanti bisa dibaca bukunya. Beliau pernah berperan tuh dalam pendirian pendirian kerajaan Demak ya, di mana dahulu pernah beliaunya itu mendidik Raden Patah ya, itu Raden Patah itu yang sekaligus nanti menjadi sultan di Demak gitu. Jadi dididik terus supaya jadi kader, dan akhirnya Raden Patah itu nanti menjadi sultan di Demak. Itu mungkin paling tidak jauh dari itu. Terus yang eh indikator nomor 7 ini nanti menjadi soal nomor berapa ini? Nomor 21 ya. Berarti yang PG ini disajikan deskripsi siswa mampu menganalisis perjuangan Sunan Bonang dalam berdakwah di dan disenangi orang Jawa. Kalau ini kan berarti maksudnya ini mungkin menurut saya ini cara dakwah Sunan Bonang itu bagaimana kok bisa disenangi orang Jawa itu ya. Kan kalau di nyanyiannya Meneng Umi Lele itu jelas tuh. Ini salah satu dengan cara gamelan. Itu jelas karena orang Jawa pada situ sangat suka gamelan. Terus ditambah suluk. Lah suluk itu apa? Suluk itu semacam kayak ritual itu. Nanti berkumpul di masjid ini terus pindah ke masjid sana gitu ya. Suluk seperti itu. Jadi dalam rangka ma'rifatullah itu. Ya, sekarang lanjut ke ke poin nomor 8 ya. Ini nanti keluarnya nomor 22 gitu. Nah, di nomor 22 PGK itu nanti disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis karya Sunan Bonang dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara. Nah, karya karya dari Sunan Bonang itu apa gitu aja sih. Berarti nanti kan ini ada dua jawaban tuh. Nah, berarti nanti kamu harus menyebutkan dua karyanya. Kalau yang di atas tadi kan sudah jelas tuh suluk ya. Terus tambah apa? Tambah itu semacam lagu-lagu itu ya. Lagu-lagu di zamannya gitu. Tapi yang kayaknya yang masih dibawa sampai sekarang itu juga ada. Itu apa namanya? Kayak semacam lagu Tombok Ati itu ya. Tombok Ati itu juga miliknya dari Sunan Bonang ya, yang masih sampai sekarang itu masih dipakai di era sekarang. Tombok Ati ada 5 dan lain macamnya itu dulunya adalah ciptaan dari Sunan Bonang. Terus lanjut ke nomor 23, eh disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis karya seni budaya Sunan Giri untuk dakwah. Sunan Giri itu dakwahnya dengan apa itu tok itu maksudnya dari kisi-kisi ini. Nah, kamu bisa melihat di nyanyian yang dulu pernah kalian pelajari di kelas itu. Kalau tidak berarti tambahannya itu biasanya kalau Sunan Giri itu memakai tembang ya, tembang tembang zaman dulu. Tapi yang di spesifikasinya dari Sunan Giri itu adalah tembang Asmoro Dono biasanya. Asmoro tentang asmara gitu yang di eh,
apa yang dibuat dakwah, sama di anu sama permainan-permainan anak gitu ya. Dan zaman kecil saya itu ada istilahnya jelungan gitu. Nah, itu dipakai untuk dakwahnya dari Sunan Giri gitu ya. Langsung nomor 24, eh, nanti disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis ciri-ciri khas dakwah Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Nah, Sunan Derajat ini mengembangkan Islam di Nusantara jelas ya. Dengan cara sosialnya jelas tuh, karena beliau itu sangat menghargai apa masyarakat di sekitarnya itu. Jadi masyarakat sangat tertarik dengan caranya beliau berdakwah. Kemudian habis itu diberi semacam apa kayak tradisi alat musik ya, alat musik kayak semacam gamelan gitu. Jadi masyarakat kan tambah senang dengan cara dakwahnya dari Sunan siapa tadi, Sunan Derajat gitu ya. Jadi gamelan itu yang ada di sekolahan kita itu dahulu adalah hasil karya dari Sunan Derajat. Kemudian nomor 11 ini berarti nanti masuk nomor 6 ya. Disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis biografi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini siapa gitu maksudnya, biografinya. Bisa lahirnya, bisa ciri khasnya. Kalau ciri khasnya kan Sunan Kalijogo itu wayang ya. Terus yang kedua pakai blangkon gitu. Beliaunya pakaiannya pakaian kejawen gitu. Terus sering bertapa atau petapa ya, petapa di goa gitu sampai brewok. Nah, paling kalau maksud soal ini paling seputar itu. Jadi nanti dipelajari lagi yang Sunan Kalijaga ini ya, paling ya seputar yang saya sebutkan tadi. Lanjut ke indikator nomor 12 ya. Ini nanti nomor 12 ini berarti keluarnya nomor soal karena C4 uraian ini berarti nih coba dicek lagi ya. Ini berarti nomor 32. Nanti yang keluar apa? Ini coba kita simak bersama indikator soalnya. Disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis peran Sunan Kalijogo dalam pemerintahan Kerajaan Demak. Jadi perannya Sunan Kalijogo di Kerajaan Demak itu apa saja? Itu paling nomor 32. Jadi nanti bisa dibuka lagi LKS-nya itu apa saja. Tidak saya sebutkan di sini ya karena ini bagian dari uraian, maka bisa dipelajari lagi. Perannya apa itu? Nek ketemu kan jawabannya udah selesai itu. Kata kuncinya perannya apa Sunan Kalijogo. Lanjut ke soal nomor 7 berarti ini indikator nomor 13 ya. Disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis biografi Sunan Kudus. Biografi Sunan Kudusnya itu apa saja, misalnya lahirnya kapan, terus minimal nama lainnya lah ya, nama lain dari Sunan Kudus itu siapa gitu, harus tahu itu. Nama lainnya Sunan Kudus ternyata siapa, Ja'far Shodiq itu ya. Dah itu dulu, paling itu. Terus nomor 8, disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis kontribusi Sunan Kudus di bidang budaya. Jadi kata kuncinya kontribusi dalam budaya itu apa, itu saja sih ya. Jadi dalam budaya yang kamu pelajari di buku LKS itu yang dibolehkan oleh Sunan Kudus itu beliaunya membolehkan pembakaran kemenyan ya, tapi dalam rangka untuk mengharumkan ruangan gitu. Nah, orang itu kan sebenarnya nggak boleh bakar menyan karena ngundang syaitan dah. Tapi karena demi masuk pelan-pelan gitu strategi dari Sunan Kudus, maka boleh dengan niat apa? Dengan niat untuk mengharumkan ruangan supaya harum untuk beribadah seperti itu. Terus lanjut, indikator nomor 15 itu disajikan nanti jadi soal nomor 9 ya. Disajikan sebuah pernyataan siswa mau menganalisis dakwah Sunan Muria yang berisi nasihat dan ajaran tentang ketuhanan. Nah, ini kata kuncinya itu berisi, ini kata kuncinya adalah dakwah yang bagaimana yang dipakai Sunan Muria ini dalam eh yang yang mengajarkan ketuhanan gitu.
Jadi kalau ini mungkin kaitannya sama apa ya? Kaitannya sama ajaran yang ketuhanan itu mungkin kaitannya sama manusia. Jadi manusia itu ada kan karena Tuhan itu ada. Nah, terus kaitannya sama alam juga. Jadi ada tiga konsep yang dibawa oleh Sunan Muria ya, terutama tentang keberadaan Tuhan, alam dan manusia. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini ada itu pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada tapi tidak ada yang mengadakan gitu ya. Contoh misalnya saya pakai kacamata. Ini kan ada ini. Ini berarti ada yang membuat gitu loh. Nah, maksudnya itu apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang mengadakan. Anak sing gawe gitu loh. Nah, terus terus sampai ditelusuri terus sampai endingnya ternyata yang mengadakan itu hanya satu, yaitu yang dinamakan dengan Tuhan atau Allah itu. Alam manusia itu semuanya kembalinya diadakan dan yang mengadakan itu adalah Allah gitu ya. Lanjut sekarang nomor 16 indikatornya. Itu nanti jadi soal nomor 25 jadi PGK ya. Coba disimak ini nomor 16. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis metode dakwah Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Metode dakwahnya dengan apa Sunan Muria itu? Oh, langsung gampang ini. Yang kalian pelajari itu Sunan Muria itu dengan cara seni ya. Jadi kesenian itu sangat gandrung tadi yang sudah dijelaskan di atas. Kesenian dan akulturasi budaya atau apa? Masuk budaya tanpa menghilangkan budaya yang ada tapi dengan memberikan nilai-nilai keislaman seperti itu. Terus lanjut ke indikator nomor 17. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis biografi Sunan Gunung Jati. Nah, kalau biografi itu berarti lahirnya kapan, minimal nama lainnya tahu. Nama lainnya Sunan Gunung Jati siapa? Oh, ternyata nama lainnya Syarif Hidayatullah seperti itu misalnya loh ya. Atau asalnya Sunan Gunung Jati itu ternyata dari Cirebon ya, Cirebon ya. Nah, Cirebon itu di mana? Cirebon itu masuk ke daerah Bogor ya. Bogor itu Jawa Barat. Paling nanti seputar itu kalau biografi. Nah, paling 3 poin tadi ya. Ada lahir, terus cara dakwahnya, terus asalnya atau nama lain Sunan itu sama asalnya paling itu. Nah, yang selanjutnya nomor 11, nomor 18 nanti masuk ke soal nomor 11 ya. Itu disajikan sebuah pernyataan siswa mampu menganalisis wilayah dakwah Sunan Gunung Jati. Oh, kalau ini tadi Sunan Gunung Jati berarti dia masuk ke langsung ini Cirebon ya, Cirebon Bogor tadi ya. Udah tak sebutkan. Ini enggak ada yang lain kalau ini. Wilayah dakwah ya cuma itu kalau Sunan Gunung Jati. Jadi Cirebon yang ada di Bogor, Kabupaten Bogor, wilayah provinsinya adalah di Jawa Barat. Nak kasih tahu jawabannya malah itu. Terakhir disajikan sebuah pernyataan semua mampu menganalisis. Oh ya udah deh ini ya. Lanjut ke part selanjutnya. Yang kita lanjutkan ya, tadi belum selesai pas di sekolahan, ini sekarang kita lanjutkan di rumah. Jadi lanjutan dari nomor sebelumnya, sekarang kita masuk ke indikator soal nomor 19. Nanti menjadi soal nomor 33 gitu ya. Jadi nomor 19 ini disajikan sebuah pernyataan, nanti ada pernyataan gitu. Siswa mampu menganalisis peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Maksudnya apa ini? Ini berarti perannya Wali Songo itu apa saja dalam mengembangkan Islam di Nusantara seperti itu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan metode-metode yang mereka pakai dalam menyiarkan atau mengembangkan Islam di Nusantara ya. Metodenya ini kayaknya belum saya sampaikan. Jadi saya sampaikan di sini aja. Jadi Wali Songo itu menyampaikan Islam atau
mengembangkan Islam itu dengan 3 metode ya. Yang pertama dengan uh, mengakulturasi budaya. Jadi mereka tidak menghilangkan budaya itu sendiri, tapi mereka masuk dan menyampaikan ajaran dengan cara yang halus sehingga tidak mencidrai budaya yang ada seperti itu. Terus yang kedua, metode yang mereka pakai itu dengan cara pendidikan dan di pesantren ya. Jadi pesantren itu yang ada di misalnya di peta atau di mana itu sebenarnya buah dari para wali songo yang mendirikan seperti itu. Yang ketiga itu dengan metode sosial ya, mereka sangat sosial, orangnya itu sangat bahasa sekarang ya gampang serawung gitu dengan masyarakat gitu ya. Nah, nanti kemungkinan soalnya seputar itu kemungkinan menurut saya ya, tapi kan kita tidak tahu yang pastinya seperti apa. Cuma kalau saya baca dari kisi-kisinya seperti itu. Lanjut ke nomor 20, indikator nomor 20 nanti akan keluar soal nomor 26. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis biografi Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini siapa? Dia pendiri Muhammadiyah, mungkin seperti itu ya. Kalau pendiri NU kan kalian sudah tahu namanya siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Kalau ini pendiri Muhammadiyah. Di mana rumahnya atau tempat tinggalnya? Dia ada di Jogja. Paling seputar itu ya. Langsung saja lah nomor 21 menjadi soal nomor 27 nanti. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis tokoh-tokoh pemikiran pembaharu Islam yang berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika belajar di Mekah. Maksudnya ini gurunya ya, mungkin yang gurunya Ahmad Dahlan itu yang terkenal ada dua, dan itu orang atau cendekiawan muslim yang sangat terkenal ya. Nanti bisa dibuka, itu namanya siapa itu, namanya Rosyid Ridho ya. Profesor gelarnya banyak, cuma namanya saya beri aja Rosyid Ridho itu ya. Itu salah satu pemikir Islam yang sangat terkenal ya. Kemudian ada lagi Muhammad Abduh, itu juga pemikir Islam yang sangat terkenal, dan itu berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika belajar di Mekah. Selesai itu. Sekarang nomor 22 nanti keluar menjadi soal nomor 12. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis jabatan yang diberikan Kesultanan Jogja kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini jabatannya belum kita pelajari. Ini jabatannya nanti menjadi apa itu namanya? Menjadi penghulu ya. Jadi yang menikahkan orang itu penghulu ya. Penghulu di Keraton Jogja di zaman itu, karena zaman itu memang yang ahli agama baru sedikit, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dipandang orang yang sangat cocok untuk mengisi jabatan itu. Kemudian selanjutnya nomor 23 nanti keluar menjadi nomor 13. Disajikan pernyataan, siswa mampu menganalisis usaha yang dilakukan Ahmad Dahlan untuk mewujudkan cita-cita pembaharuan di Indonesia, di Nusantara gitu ya. Nah, ini untuk mewujudkan pembaharuan di Nusantara, dia belajar dari yang di Mekah dan yang lain itu. Beliau mendirikan Muhammadiyah itu dalam rangka menjadi tokoh pembaharu ya. Salah satunya itu. Selesai. Sekarang nomor yang terakhir di slide ini. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis respon pemerintah Hindia Belanda terhadap usaha-usaha yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mewujudkan cita-cita pembaharu Islam di Indonesia. Oh, ini maksudnya pertentangan. Orang Barat itu setuju nggak dengan Ahmad Dahlan seperti itu di zaman itu. Ternyata pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat respon yang sangat tidak bagus gitu ya. Apa yang respon yang bisa saya sampaikan kalian? Salah satunya pemerintah Hindia Belanda atau Belanda itu selalu mengawasi aktivitas Muhammadiyah. Kalau misalnya ada gerak-gerik itu diawasi, terus dilaporkan ke pemerintahan Hindia Belanda. Terus yang kedua,
Pernah tuh Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ditangkap ya, diinterogasi itu untuk memberikan informasi seperti itu. Lanjut ya sekarang ya. Sekarang nomor 25 nanti akan menjadi soal nomor 14 ya. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis organisasi kewanitaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini sangat jelas. Kalau yang organisasi kewanitaan kan namanya apa itu? Aisyah ya. Kalau yang umum itu namanya Muhammadiyah, itu jelas sekali, dan jawabannya paling seputar itu. Kalau kalian melihat video ini udah sangat jelas ya. Langsung nomor 26 nanti menjadi soal nomor 15. Nanti disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis perjuangan dan semangat patriotisme Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui media audiovisual. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terkenal dengan sebutan apa gitu maksudnya, karena audiovisual itu ya. Jadi film yang berjudul Sang Pencerah itu sebenarnya wujud integrasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Paling nanti tidak terlalu jauh soalnya dengan ini ya, sebutan atau apa namanya, karena bahasanya visual di sini. Maka ini Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergelar Sang Pencerah seperti itu. Langsung lanjut ke nomor 27, nanti akan keluar soal uraian nomor 34 itu ya. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis peran Ahmad Dahlan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini berarti nanti kamu cari perannya Muhammadiyah itu apa gitu. Udah selesai itu nomor 34. Cari sendiri. Tidak saya bahas ini ya, karena ini banyak jawabannya, nanti saya bahas juga malah bocorkan jawaban gitu. Jadi nanti cari sendiri. Intinya perannya Muhammadiyah dalam sebagai organisasi kehidupan masyarakat itu apa, itu aja. Nanti cari. Terus nomor 28 nanti disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi itu biasanya berkaitan dengan data diri, misalnya bapaknya siapa gitu ya, bapaknya aja lah. Kalau ditanya bapaknya berarti namanya siapa? Bapaknya namanya Kiai Haji Asy'ari kalau nggak salah ya. Ibunya siapa itu? Ibunya cari sendiri nanti. Pokoknya berkaitan dengan itu karena biografi ya. Terus lanjut nomor 29. 20 berapa? Iya 29 ya. 29 nanti keluar di nomor 29. Berarti PGK. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis guru-guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai, oh ini gurunya, berarti gurunya siapa Hasyim Asy'ari itu, gitu aja. Gurunya yang terkenal itu ada dua yang terkenal ya. Namanya siapa itu, lupa. Namanya Syekh Mahfud. Namanya Syekh Mahfud nanti ya. Yang saya ingat namanya Syekh Mahfud sama Ahmad Khatib itu yang terkenal ya. Nanti bisa dicari, kalau saya salah dicari di internet saja biar nanti jawabannya bener ya. Kayaknya yang saya ingat itu dua itu kalau ditanya guru. Terus selanjutnya nomor berapa? Nomor 30 nanti keluar soal nomor 17. Disajikan sebuah pernyataan, semua mampu menganalisis usaha yang dilakukan Hasyim Asy'ari sepulang dari Tanah Suci. Nah, pulang dari Mekah berguru sama dua syekh tadi. Setelah itu di Indonesia ngapain itu maksudnya? Ternyata beliau pertama kali mendirikan pondok pesantren ya, namanya apa itu? Di Jawa Timur, Jombang itu Tebu Ireng ya. Jadi beliau mendirikan pesantren namanya Tebu Ireng. Dan nomor 31 sekarang disajikan sebuah pernyataan yang mampu menganalisis organisasi. Ini tambah gampang ini. Organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak saya
betekne kamu sudah bisa. Udah ya, lanjut ya. Lanjut nih sekarang, indikator soal nomor 32, nanti keluar nomor soal PG nomor 19. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang sosial kebangsaan. Sosial kebangsaan itu berarti berkaitan dengan masyarakat dan bernegara. Nah, dulu pada saat zaman penjajahan itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan yang namanya resolusi jihad ya, pada saat orang-orang Belanda itu ingin menjajah dengan keras gitu. Makanya orang Islam atau NU ini kemudian mengeluarkan fatwa yang namanya resolusi jihad untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda seperti itu. Terus nomor 33 nanti keluar menjadi nomor 30 ya. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis fatwa yang diserukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika Belanda hendak kembali menjajah di Indonesia. Nah, ini kata kuncinya adalah fatwa yang diserukan Hasyim Asy'ari itu apa gitu. Nah, fatwanya itu yang apa ya? Yang saya ingat poin kata kuncinya itu ada dua. Yang pertama itu apa itu? Bahwa cinta tanah air itu hukumnya fardu ain gitu. Jadi kayak nyanyiannya orang NU yang sekarang itu loh. Jadi hubul waton minal iman itu juga. Itu pedoman pertama bahwa untuk melindungi negeri itu cinta air itu adalah fardu ain. Terus yang kedua, jika orang kok berjuang kepada bangsa kemudian meninggal pada saat berjuang itu, misalnya membela bangsa Indonesia kemudian tertembak oleh tentara Belanda, maka disebut dengan mati syahid seperti itu. Itu yang diserukan yang saya ingat ya. Nanti banyak sebenarnya, tapi saya ingatnya dua itu. Lanjut, nanti bisa dibaca di buku itu ada sebenarnya. Terus lanjut biar cepat selesai ya. Nomor 34 nanti keluar nomor 20. Disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis penghargaan dari pemerintah RI atas jasa Hasyim Asy'ari. Nah, penghargaan ini apa yang diberikan oleh pemerintah kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini selaku pendiri NU. Nah, salah satunya saja ya, salah satunya itu pemerintah Indonesia pada saat itu memberikan gelar yang namanya apa itu? Hadratus Syekh, artinya itu maha guru gitu ya, karena beliau betul-betul seorang guru yang sangat bisa memotivasi santrinya dalam memperjuangkan kemerdekaan seperti itu. Yang lain banyak sebenarnya. Terus nomor terakhir, karena videonya juga tidak usah terlalu lama, jadi langsung cepat saja. Nomor terakhir ini disajikan sebuah pernyataan, siswa mampu menganalisis peran organisasi peran NU dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perannya itu apa? Yang peran NU dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu salah satunya apa? Apa ya kalau ini ya? Peran NU-nya ya nanti ini menjadi soal ya, menjadi soal nomor 35. Kalau saya membetek ini nanti malah jadi masalah. Jadi kamu nanti cari sendiri nomor 35 ini kira-kira perannya NU terhadap kehidupan bermasyarakat itu apa? Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu apa saja perannya? Itu ya. Nanti cari jawabannya di buku catatan atau di LKS atau boleh browsing. Kayaknya itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Silahkan disimak lagi dari awal sampai akhir. Kemungkinan besar apa yang saya sampaikan itu nanti menjadi bahan, dan itu mungkin ya mungkin akan keluar dalam soal, karena biasanya kalau saya mempelajari dari soal-soal yang sudah itu ya seperti yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi silahkan disimak lagi dari awal sampai akhir. Semoga nanti ada yang keluar gitu ya.
Semoga saya doakan semoga nilai asesmen madrasah genap ini yang akan kalian mulai dari tanggal 10 Maret nanti mendapat kemudahan, kelancaran dan mendapat nilai yang bagus gitu ya. Dari saya akhiri, apabila ada salah kata saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.